Welcome to my channel. Jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antika Yosafitri, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Saya mengajar di SD Negeri 07 Kotolawe. Hai sahabat semua, kali ini saya akan membahas tentang Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Visi Guru Penggerak Modul 1.3. Saya mencoba menarik jurnal refleksi Dwi Mingguan dari Visi Guru Penggerak pada Modul 1.3. Pada jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.3 ini, saya akan menuliskan tentang visi guru penggerak. Jurnal refleksi Dwi Mingguan ini adalah sebuah tulisan tentang refleksi diri saya setelah mengikuti pelatihan yang ditulis secara rutin setiap 2 minggu sekali, sesuai dengan pengalaman saya dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Jurnal Dwi Mingguan merupakan salah satu tugas yang harus dibuat oleh setiap calon guru penggerak yang merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh para calon guru penggerak sebagai bukti telah menyelesaikan tugas pada akhir setiap modulnya. Dalam pembuatan jurnal ini, saya menggunakan model 4F. Yang pertama, facts atau peristiwa. Kedua, feeling atau perasaan. Ketiga, finding atau pembelajaran. Dan yang keempat adalah feature atau penerapan. Nah, sahabat semua, kita masuk ke dalam pembahasan jurnal yang pertama, yaitu facts atau peristiwa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Setelah itu saya beserta calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat mulai mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak secara daring menggunakan LMS Pendidikan Guru Penggerak. Kegiatan ini menggunakan alur yang disebut dengan alur merdeka, yaitu kita mulai dari A, yaitu mulai dari diri. Saya mulai mempelajari modul 1.3 dengan membuka tautan mulai dari diri. Di sini saya mendapat tugas untuk membuat gambaran imajinasiku tentang murid di masa depan. Jadi, saya harus membuat satu gambar mengenai murid yang saya dambakan 5-10 tahun mendatang. Saya juga menjelaskan situasi murid, peran guru, juga suasana sekolah sesuai dengan cita-cita saya. Pada tugas ini, impian murid saya adalah murid yang aktif, kreatif, inovatif, religius, yang tentunya juga gambaran dari profil pelajar Pancasila. Mengimajinasikan sosok murid impian adalah hal yang selama ini tidak terpikirkan. Saya baru tersadar bahwa seharusnya seorang guru memiliki impian indah tentang murid-muridnya di masa depan dan memotivasi diri untuk mewujudkannya. B. Eksplorasi konsep. Di bagian eksplorasi konsep, saya diberi pengantar tentang paradigma inquiry apresiatif. Di bagian pengantar, saya juga diberi puisi pemantik yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Soekarno. Setelah itu, saya mempelajari materi tentang berpikir strategis, inquiry apresiatif sebagai paradigma, inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan atau Bagja, tahapan Bagja, proses inquiry dalam Bagja, dan amati, tiru, modifikasi. Setelah itu, saya melakukan refleksi mandiri tentang pengalaman yang sudah dilakukan menggunakan kanvas Bagja. Kita masuk ke dalam pembahasan yang C, ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi dilaksanakan hari Senin 19 Juli 2024. Pada ruang kolaborasi dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah diskusi dengan anggota kelompok yang dipandu oleh fasilitator yaitu Bapak Ferry Kurniawan. Dan yang kedua adalah bagian presentasi hasil diskusi kelompok. Semua itu dilakukan melalui Google Meet. Pada ruang kolaborasi ini kami dibagi menjadi 2 kelompok dan saya berada di kelompok 2 dengan anggota saya Antika, Delvia, Eva, Karya, Nova, dan Mita. D.
D. Demonstrasi kontekstual. Di bagian ini, saya mendapatkan tugas tentang penerapan inquiry apresiatif dengan membuat prakarsa perubahan dengan tahapan bagja. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu feelings atau perasaan. Selama saya mempelajari modul 1.3 ini, saya merasakan perasaan yang semangat, bangga, senang, dan tentunya tertantang. Saya semangat karena di modul 1.3 ini saya bisa mempelajari materi tentang visi guru penggerak yang cukup mencerahkan bagi saya dan tentunya menambah semangat saya sebagai guru. Saya bisa lebih paham tentang apa itu inquiry apresiatif, prakarsa perubahan, dan tahapan bagja. Saya bangga karena saya memiliki kesempatan untuk mempelajari materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat ini. Saya senang karena bisa berkolaborasi dengan teman calon guru penggerak lain untuk membuat presentasi tentang pembuatan prakarsa perubahan dengan tahapan bagja. Pembahasan model yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Di modul 1.3 saya mendapatkan materi tentang paradigma inquiry apresiatif atau IA, yakni pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi dan pendidikan positif. Pendekatan IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi. Saya juga mempelajari tahapan bagja sebagai salah satu kekuatan dalam manajemen perubahan. Adapun tahapan dalam bagja adalah buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang terakhir adalah feature atau penerapan. Setelah mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak, saya termotivasi untuk menjadi bagian dari perubahan dan mencoba mulai dari diri sendiri untuk melakukan hal terbaik dalam menentukan prakarsa perubahan guna mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, agar tujuan pendidikan dapat tercapai sejalan dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Saya akan menerapkan inquiry apresiatif untuk melaksanakan manajemen perubahan di sekolah. Thank you sahabat semua telah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe ya.